Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya, teman-teman dan para sahabat-sahabat yang insya Allah dalam keadaan sehat selalu. Amin. Dalam video ini saya Muhammad Khotib Arifai mencoba untuk menjelaskan mengenai pelajaran administrasi pajak. Untuk video kali ini masih membahas di bab 2 mengenai nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak. Dan poinnya pun masih sama atau subbab yang sama mengenai hak dan kewajiban pajak. Namun ada yang beda untuk video yang kali ini. Kita sekarang melanjutkan pembelajarannya atau penjelasannya di poin yang ketiga mengenai hak wajib pajak, dan lanjut ke yang keempat mengenai kewajiban wajib pajak. Nah, ini kita sudah mulai nih ya. Yang kemarin kita membahas mengenai dasar hukum NPWP dan wajib pajak. Kita kali ini membahas mengenai hak dan kewajiban dari wajib pajak itu. Apa saja hak-hak wajib pajak dan kewajiban dari wajib pajak. Singkatnya nih, kita biar tahu nih hak kita nih ya, hak sebagai wajib pajak dan kewajiban wajib pajak. Bagi kita yang memang sekiranya warga negara yang sadar akan pajak, ya tentu kita juga harus mengetahui juga hak dan kewajiban kita supaya kita tidak salah dalam melakukan perpajakan atau tidak salah untuk mengikuti prosedur-prosedur mengenai perpajakan. Oke, kita lanjut ya pembahasannya. Simak dan konsentrasi terus sampai selesai supaya tidak gagal paham, supaya lebih jelas lagi ya. Simak sampai selesai video penjelasannya. Kita mulai saja dari poin yang ketiga mengenai hak wajib pajak. Nah, ini hak wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Menurut undang-undangnya, apa saja hak kita dalam perpajakan? Yang pertama adalah mengajukan keberatan. Keberatan di sini bukan berarti keberatan untuk bayar pajak, bukan di situ ya. Yang dimaksud dengan keberatan di sini adalah kalau kita wajib pajak nih ya, baik individu ataupun badan, kalau kita merasa kurang atau tidak puas terhadap suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepada kita atas pemotongan atau pemungutan pajak, kita boleh mengajukan keberatan. Boleh sampaikan keberatannya. Apa keberatannya? Kenapa kita berat? Mengapa kita tidak setuju dengan keputusan pajak yang seharusnya seperti ini, kok kenapa jadi besar atau yang lain seperti itu? Apa yang memberatkan? Kita bisa menyampaikan hal-hal semacam itu, tapi kita juga harus mengikuti proseduralnya. Ada cara-caranya. Nah, cara-caranya seperti ini. Silakan tulis, ajukan dalam bahasa Indonesia ya. Jangan pakai bahasa daerah atau pakai bahasa Inggris. Mentang-mentang kita guru bahasa Inggris misalnya, atau pandai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kita tetap, karena kita berada dalam lingkungan negara Indonesia, yang diberlakukan adalah undang-undang Indonesia gitu ya, perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka silakan ajukan keberatan kita secara tertulis dalam bahasa Indonesia, sampaikan di situ. Yang kedua, ini kita bisa mengajukan keberatan ini tidak lebih dari 3 bulan dari tanggal surat pemotongan pajak. Kalau lebih dari 3 bulan dianggap sudah gugur, jadi kita dikasih waktu nih, misalnya SPT ya, surat tanggal pemotongan atau pemungutan pajak itu tanggal 1 bulan Agustus, maka 3 bulan berkedepan boleh
ya, Agustus, September, Oktober, November tanggal 30. Desember awal bulan itu kita tidak bisa mengajukan surat keberatan karena lewat dari 3 bulan setelah tanggal surat pemotongan pajak. Yang ketiga, ini mendapat jawaban penerimaan keberatan dari Direktur Jenderal Pajak. Nanti ada surat tanda terima yang diberikan oleh pejabat yang ada di sana. Untuk itu kita juga akan menerima, dan kita juga kalau memang tidak langsung pihak pajak akan mengirim surat keberatan itu lewat pos atau lewat jasa pengiriman seperti itu ya. Kita tunggu di rumah, nanti kita akan mendapatkan surat jawaban itu. Dan yang keempat, mendapatkan data secara tertulis dari Direktur Jenderal Pajak. Jadi apabila wajib pajak nih diminta untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keterangan secara tertulis yang menjadi dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi misalnya ya, pemotongan atau pemungutan pajak. Dan nanti kita juga tidak boleh telat bayar. Maksudnya begini, kita boleh mengajukan keberatan kalau kita tidak telat bayar. Syaratnya begitu. Kalau kita telat bayar, misalnya tanggal sekian harus bayar tapi kita telat bayar, nah ini kita tidak mendapatkan hak untuk mengajukan keberatan. Jadi syarat kita untuk mendapatkan hak dalam mengajukan keberatan ini, yang pertama, tidak boleh telat bayar. Seperti itu. Kalau telat bayar kita nggak boleh mengajukan keberatan. Selain kita boleh mengajukan keberatan, kita juga boleh mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak jika kita nih wajib pajak merasa kurang atau tidak puas dengan hasil keputusan yang diberikan. Dari proses yang pertama, kita masih keberatan, ternyata pengajuan keberatan itu kita kalah gitu, atau mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya begitu. Maka kita juga boleh mengajukan banding ke Direktorat Jenderal Pajak. Tapi ingat, kita juga harus mengikuti proseduralnya, proses-prosesnya. Seperti nih, mengajukan banding melalui Badan Peradilan Pajak. Hanya kepada Badan Peradilan Pajaklah kita bisa mengajukan, ya, tidak boleh melalui calo atau melalui instansi-instansi yang lain. Yang kedua, permohonan diajukan secara tertulis, ya. Silakan tulis lagi tuh dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu 3 bulan, dan dilampirkan salinan surat keputusannya. Yang kemarin misalnya keputusannya 1 miliar hasil dari persidangan, kita keberatan, maka itu kita fotokopi atau salinannya itu kita lampirkan tuh dalam pengajuan banding. Dan syaratnya kita tidak boleh telat bayar, ya. Pengajuan banding ini tidak boleh menunda kewajiban pajaknya. Telat bayar tapi banding begitu ya, intinya sama dari poin yang pertama ya, keberatan tapi telat bayar. Nah, ini yang dilayani ini orang-orang yang memang sekiranya taat pajak, tidak telat bayar, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang C. Kita boleh mengajukan restitusi dan kompensasi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah hak yang diberikan kepada wajib pajak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak. Nah gitu, kalau kita misalnya ada nih surat keputusan pemotongan pajak misalnya 150 juta, kan kita bayar tuh. Nah setelah dihitung-hitung, kita konsul dengan pihak pajak, ternyata setelah dihitung lagi tidak 150 juta, hanya 110 juta misalnya begitu. Nah kita boleh tuh mengajukan restitusi supaya kelebihan bayar pajaknya dikembalikan kepada kita. Dan kompensasi, ya, kompensasi ini hak yang diberikan kepada kita nih selaku wajib pajak untuk membayar utang pajak dengan menggunakan kelebihan pembayaran pajak. Ya, misalnya gini, pada saat pembayaran pajak yang kemarin atau hari ini nih, tahun ini 150 juta.
Setelah dihitung-hitung ternyata hanya 110 juta. Kan ada lebih 40 juta tuh. Nah, 40 juta ini boleh untuk dijadikan sebagai bayar pajak tahun ke depan atau tahun berikutnya. Seperti itu. Silahkan ajukan itu, tapi dengan syarat secara tertulis diajukannya, jangan cuma ngomong gitu. Kita ngomong ngeluh ke sana, cerita, itu nggak bisa dianggap sebagai laporan. Yang namanya laporan itu secara tertulis kita tuangkan di situ, ya. Bahasa tertulis ya nggak mesti tulis tangan lah, diketik juga bisa sebenarnya. Artinya ada hitam di atas putih yang dijadikan acuan kita mengajukan restitusi dan kompensasi. Yang kedua, pengembalian kelebihan pembayaran. Nah, ini juga kalau setelah dihitung-hitung misalnya ada lebih akan dikembalikan kepada kita. Kalau memang sekiranya benar dalam perhitungannya ternyata lebih bayar. Pengembalian bayar ini akan dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah proses. Misalnya, oh iya ternyata ada lebih nih 40 juta begitu. Nah, ini akan dikembalikan kepada kita paling lambat 1 bulan. Prosesnya seperti itu. Dan keterlambatan pengembalian akan dikenakan bunga sebesar 2%. Nah, ini misalnya begini. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah dilakukan jangka waktu 1 bulan, terus pemerintah memberikan bunga menjadi 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak, dihitung dari saat berlakunya batas waktu sampai dengan saat dilakukan pembayaran kelebihannya. Nah, ini misalnya kita bayarnya kurang, tapi dalam jangka waktu udah lewat 1 bulan kita belum bayar, seperti itu, maka akan dikenakan bunga sebesar 2%. Dan perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran diatur dengan keputusan Menteri Keuangan. Ya, tetaplah ujung-ujungnya kita juga harus mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku ya. Mengenai bagaimana cara dan prosesnya juga kita nggak bisa sewenang-wenang untuk kita ajukan banding, terus mengajukan yang lain-lain, terus berhasil. Kita juga nggak bisa seperti itu. Paling tidak kita tahu ya hak-hak kita. Setelahnya ya ngikuti proses saja, apa benar atau tidak. Yang D, kita boleh mengajukan keringanan cara dan waktu pembayaran. Nah, ini biasanya bagi kita yang memang sekiranya kesulitan keuangan atau keadaan yang karena kita memang sekiranya ada di luar terus gitu ya, tidak ada di tempat, kita boleh mengajukan dan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terhutang. Ini permohonan ini dapat diajukan kepada pajak terutang menurut surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, dan surat ketetapan pajak tambahan. Ini boleh keringanan yang seharusnya bayar tanggal 1 bulan Oktober, kita boleh mengajukan keringanan untuk mundur beberapa hari ke belakang, dan boleh juga kita melakukan pembayarannya diangsur, seperti itu, boleh mengajukannya. Secara tertulis kita sampaikan di sana. Dan kita juga boleh mengajukan penghapusan sanksi administrasi kalau memang sekiranya kita mengalami hal-hal pelanggaran atau kena sanksi yang sanksi-sanksi ringan administrasi. Misalnya dalam bidang perpajakan dapat sanksi berupa bunga, denda, atau kenaikan. Nah, ini boleh kita ajukan. Nah, nanti mengenai sanksi-sanksinya kita akan bahas lebih lanjut lagi, karena sebetulnya sanksi wajib pajak ini atau sanksi pajak ini tidak cuma administrasi, masih ada lagi sanksi-sanksi tergantung apa kasusnya dan apa yang kita lakukan. Ternyata tidak cuma administrasi sanksinya ya, tergantung seperti itu. Ini penghapusan sanksinya ini penghapusan sanksi ringan saja administrasi ya, tidak sanksi-sanksi yang lain. Kalau yang berat tidak bisa. Dan yang F adalah memperpanjang waktu surat pemberitahuan pajak. Ini surat pemberitahuan pajak misalnya penghasilan ya, dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Pajak.
Nah, ini keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan pajak ini antara lain misalnya karena disebabkan laporan keuangan belum selesai disusun. Ya, misalnya kita nih ngitung terus belum beres seperti itu. Sedikit lagi belum selesai, stafnya nih kerjanya lambat atau karena sakit atau karena yang lain. Ini tolonglah diperpanjang dulu, jangan dikeluarkan dulu SPT-nya seperti itu. Nunggu selesai dulu. Ini boleh ajukan secara tertulis di sana. Dan juga kita boleh meringkas laporan dalam satu surat pemberitahuan. Ya, misalnya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kita ringkas saja langsung untuk 3 tahun misalnya begitu. Boleh, tapi harus ada perinciannya. Dan yang poin yang H ini boleh kita mengajukan perbaikan surat pemberitahuan pajak. Jadi wajib pajak nih kita ya boleh ada berhak melakukan pembetulan dalam pengisian surat pemberitahuan atas kemauan sendiri. Ini kalau memang misalnya ada kesalahan penulisan dari jumlah atau dari salah tulis alamat, salah tulis nomor pokok wajib pajak atau nomor objek pajak seperti itu boleh mengajukan perbaikan ya. Nah, ini mengenai hak wajib pajak kita ya secara pribadi atau individu atau secara badan, tapi tetap harus mengikuti prosedural dan proses-proses yang berlaku, dan syarat ketentuannya juga sudah ada ya, tidak telat bayar dan yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat mengenai kewajiban wajib pajak. Ya, yang namanya ada hak pasti ada kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewajiban kita yang pertama adalah mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak. Kita datang ke sana, daftar ya, bawa tuh KTP-nya untuk mendapatkan NPWP, daftar di sana. Dan yang kedua, kita melaporkan kegiatan usaha kemana? Ke Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Jadi ada yang melaporkan diri sebagai diri pribadi dan ada juga yang melaporkan diri menjadi pengusaha. Dan poin yang C, mengisi surat pemberitahuan dengan benar dan lengkap dan jelas menggunakan bahasa Indonesia ya, dan satuan mata uangnya juga, dan menandatangani surat tersebut. Ini isi surat pemberitahuannya harus ya. Dan yang keempat, menyampaikan surat pemberitahuan. Dan lagi-lagi segala sesuatu yang kita sampaikan harus menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang rupiah. Boleh nggak sih selain rupiah? Boleh, tapi atas dasar perizinan Jenderal Pajak juga ya. Atau misalnya selain rupiah, dolar, yen, atau peso atau yang lain ya silahkan, kalau memang sekiranya Direktorat Jenderal Pajak itu menyetujuinya dengan menggunakan satuan mata uang asing selain rupiah, silahkan. Dan kita juga berkewajiban untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang. Ini dengan menggunakan surat setoran pajak kepada kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Kita boleh bayar pajak kemana? Bisa transfer, kan sudah diatur. Bisa juga melakukan bayar pajak itu selain transfer, misalnya debit ya, langsung lapor ke bank. Setiap bulan tolong langsung potong untuk bayar pajak, itu juga boleh seperti itu.
Yang F ini melakukan pembukuan bagi wajib pajak badan. Ini mencatat pengeluaran dan pemasukan keuangan kalau memang sekiranya wajib pajaknya itu sebagai badan atau perusahaan. Nah, yang G ini meminjamkan buku catatan dokumen yang menjadi dasar perolehan penghasilan. Jadi kalau memang sekiranya pihak pajak ini membutuhkan catatan, kita harus menunjukkan dan meminjamkan pencatatan-pencatatan yang kita jalankan di perusahaan itu sendiri. Kalau memang sekiranya ada pemeriksaan atau ada perbaikan untuk mencocokkan kembali, itu kita wajib ya, jangan menghalang-halangi. Minjem mau dihitung nggak boleh, diperiksa nggak boleh, ini nggak boleh ya. Harus kita memberikan atau menunjukkan catatan-catatan kita kalau memang diperlukan. Dan yang H, memberikan ruang atau tempat untuk kelancaran pemeriksaan. Kalau ada petugas Direktorat Jenderal Pajak datang ke rumah atau datang ke tempat usaha kita, terus ya kasih waktu dan kasih tempat untuk berbincang-bincang, untuk membahas mengenai pemeriksaan atau mengenai proses perpajakan. Jangan sampai mau masuk, minta masuk nggak boleh, duduk nggak dikasih, jadi ngebahasnya tuh sambil berdiri di jalan begitu. Nah, ini nggak bagus juga ya. Ya, mereka kan tamu ya, tamu kita. Jadi ya dipersilakanlah untuk masuk. Terlebih lagi ini keperluannya untuk proses perpajakan biar lebih cepat selesai begitu ya ngitung pajaknya. Dan yang ke I, yang I nih poin yang terakhir nih, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila ada pemeriksaan. Ini keterangan lain ini artinya selain yang tercatat dalam pembukuan. Kalau memang sekiranya ada pertanyaan-pertanyaan sebagai penunjang dalam proses pemeriksaan, ini yang dimaksud keterangan-keterangan lain ya. Jadi bukan berarti keterangan-keterangan lain itu nanya anak, nanya istri, nanya ini tentang pribadian, bukan. Tetap merujuk kepada keterangan-keterangan yang membantu dalam penguatan perpajakan. Hanya saja yang memang sekiranya tidak tertulis atau membutuhkan keterangan lain selain yang tercatat dalam pembukuan itu. Itu yang dimaksud dengan keterangan lain. Oke, sampai di sini dulu penjelasan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Mudah-mudahan apa yang tadi saya jelaskan mengenai hak kita sebagai wajib pajak dan kewajiban kita juga sebagai wajib pajak, kita sudah mengetahuinya. Dan mudah-mudahan setelah kita mengetahuinya, kita bisa mengaplikasikan apabila kita ada kendala atau ada masalah mengenai perpajakan, baik secara pribadi ataupun secara badan. Ajukan saja hak-hak kita, dan kita juga tidak bisa mengabaikan kewajiban kita sebagai wajib pajak pribadi ataupun badan. Kita semuanya sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Kita mengikuti segala proses dan ketentuannya. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan ini menjadi lancar dalam proses perpajakannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai hak aparatur pajak dalam video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya yang di poin yang kelima mengenai hak aparatur pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.